Yang di belakang tolong maju, kursinya dipenuhin dulu. Kita sambut kehadiran Pembimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Berkenan hadir dalam acara upacara Diksa Pandita bersama Bapak Pembinas Provinsi Jawa Timur dan staf. Oke, mohon silakan langsung naik ke atas Bapak PHDI, Bapak Walaka, Ketua Panitia, bersama seluruh tokoh yang ada di Blitar. Pak Dewo langsung naik, Pak Kusno, silakan langsung untuk ke Balai Agung. Mohon diarahkan Pak. Nggih. Mas Rasi, Pak. Oke, yang di luar, mohon umat yang di luar silakan memasuk. Hadirin para Mas Dharma, tepuk tangan. Mari kita bersimak ramo. Ya, berkenan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah acara upacara Diksa Pandita yang dilaksanakan oleh PHDI Provinsi Jawa Timur di Pura Penataran Prababuana Blitar. Bapak dan Ibu umat sedharma, merupakan satu kehormatan bagi kita, panitia dan umat sedharma. Mungkin kalau melihat di salah satu media maupun televisi maupun Dharma Tula Dharma Wacana Bapak Dirjen, siapa sih Bapak Dirjen? Ingetan? Nggih napa boten? Nah, maka dari itu malam hari ini Astungkara luar biasa Ido Sesunan di Pura Prababuana ini bisa menghadirkan Bapak Dirjen, Bapak Trihandoko. Nanti mari kita sama-sama saling simak rama, saling berkenalan, saling menanyakan gitu ya, silakan. Oke, jadi beliaunya Pak Dirjen ini luar biasa sekali, waktunya cukup padat. Kenapa malam hari ini bisa hadir di sini gitu. Nah, nanti mari kita sama-sama mungkin atas tuntunan juga kehendak dari Sang Hyang Widiwasa, umat yang ada di Blitar ini mungkin baru pertama sebagai beliau menjabat sebagai Bapak Dirjen. Mari kita juga mendoakan agar kesehatan dan langkah untuk pembinaan umat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini. Intinya kalau kita sering mendengarkan daripada Dharma Tula dan sambutan beliau adalah Jawa Timur guyub rukun. Nah, itu semboyan yang tidak boleh lepas. Karena apa? Pak Dirjen juga asli Jawa Timur. Tepuk tangan. Beliau asal dari mana? Dari Jawi Wetan. Sanskerta bahasa begitu, dari Jawi Wetan. Kira-kira mana? Di ujung timur Jawa Timur. Tepatnya di Bumi Banyuwangi. Harum. Beliau juga harum, hadir di sini harum. Banyuwangi ya, mengalir seperti harum, seperti air. Baik, mungkin lebih banyak kita bersimok ramo dengan beliau Pak Dirjen. Nyun sewu Pak Dirjen, Sugeng Rawuh. Ini umat dari tadi menunggu, Bapak Dirjen ini sangat-sangat yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Ada juga di luar konteks dugaan. Tadi masih ada di sana ingak-inguk. Monggo Bapak Ibu masuk. Pak Dirjen aman. Monggo, nanti tidak cukup melihat di televisi, di WA grup, mumpung langsung beliau hadir. Oke, mohon izin berkenan Bapak Dirjen mungkin sebagai salam sapa pertama, memberikan sambutan dulu sambil nanti kita saling sharing bersama umat yang ada di Blitar ini. Menjawab.
Om Swastiastu, Om Oigramastu, Namo Sidam, Om Anubadrah Kertavo Yantu Swata, ingkang dahat sinuci, Pandita Pinandita, Romo Mangku, ingkang kula mulyakaken, para sepuh, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, yang saya hormati, para pimpinan umat yang hadir pada malam hari ini. Saya kira banyak sekali nih tokoh-tokoh kita yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, marilah kita panjatkan puja dan pujiastuti kehadapan Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahannya lah kita semua pada saat ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Selanjutnya, yang kedua, saya merasa sangat beruntung malam ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ya, tentu saja meskipun tidak ada yang kebetulan ya, mungkin karena karma-karma baik saya sehingga bisa hadir di sini, karena sesungguhnya tidak sengaja juga bisa hadir ke sini nih Bapak Ibu sekalian. Awalnya saya memang mendapatkan undangan ke Malang, ya, ada Dies Natalis dan Wisuda Sekolah Tinggi Agama Hindu, STAH, ya, Santika Dharma Malang. Nah, saya itu kalau ke daerah hanya di satu tempat itu rasanya rugi wirawirinya. Wirawiri itu menyita waktu yang banyak, ya, sehingga langsung saya minta kalau saya ke Malang, awalnya acaranya ke Malang saja, ke STAH, tapi saya minta sekalian ke Pura di Malang. Nah, tahu-tahu ada surat masuk di Blitar, ada acara, ya, sekalian jika memungkinkan ke Blitar sekalian. Sehingga tadi dari pagi setelah wisuda, kemudian saya mampir ke Pura Jagatnata di Pakai Saji, ya, sembahyang dan bertemu bersimakrama dengan teman-teman di sana untuk menjadi kebijakan nasional misalnya begitu ya. Karena terus terang memang selama saya keliling ke daerah-daerah, persoalan umat ini beragam. Dalam persoalan yang beragam itu, maka saya mencoba untuk memformulasikan, mereformulasikan menjadi kebijakan-kebijakan. Ya, tentu dibantu oleh para ahli, para sepuh, pini sepuh, aji sepuh, termasuk Pak Prof ini. Saya juga sering mintai pendapatnya. Ya, tokoh-tokoh kita semua saya mintai pendapatnya. Ya, sampai Pak Kusno pun saya mintai pendapatnya itu. Dorm mana kanar ya. Ya. Jadi semua saya minta pendapatnya. Setiap ketemu umat saya gunakan sebagai momen untuk memperkaya diri saya, ya, sebagai bekal untuk membuat kebijakan pembinaan umat di seluruh Nusantara. Ya, jadi monggo ya, silahkan. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, tentu saya akan dengan sangat senang mendengarnya. Ya, tak pantas kalau saya malam ini datang tiba-tiba ngasih bicara panjang lebar, ya, tanpa mengetahui apa sungguhnya yang ada dalam benak Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Gitu ya. Saya kira itu saja Pak. Salam sapa dari saya. Ya, yang pasti. Saya tadi sebenarnya sudah capek sekali di jalan, ya, ternyata sekarang saya segar kembali gitu. Dan rasanya kuat melek sampai pagi, rasanya. Kenyataannya yang nggak tahu, ya. Namanya tadi malam juga sebelum nggak tidur saya, ya, nggak tidur karena membuat karangan jula-juli yang saya tampilkan di Malang tadi, gitu ya. Jadi memang saya udah raganya capek sekali, tapi sekarang melihat Bapak Ibu saya langsung
melek gitu, rasanya segar sekali malam ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai salam sapa saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ya. Kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Demikian saya akhiri dengan para masanti. Om Santi 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 Om. Matur sembah nuwun Pak Dirjen. Luar biasa salam dari beliau. Dikembalikan ke umat. Beliau tadi ingin memperbanyak bekal, menjalankan pemerintahan keumatan di Kementerian Agama khususnya. Nah, bagaimana kiat-kiat atau bagaimana keluhan Bapak Ibu umat generasi muda? Ya, generasi muda bebas ya, malam hari ini bebas terkait dengan kelembagaan keumatan. Bukan bebas pribadi, tidak. Di rumahku barangkali, nah di umat yang ada di sini, adakah yang ingin dikeluhkan, yang ingin ditanyakan, yang apa, ada unek-unek, nah gitu boleh. Ngoten nggih Pak Dirjen, silakan. Atau memberikan masukan ke Pak Dirjen, bebas, beliau terbuka. Barangkali dari perwakilan umat Blitar dulu, umat Blitar. Ini yang punya gawe ini mungkin Blitar dan Surabaya Pak Dirjen. Dari Surabaya ada satu pasang calon sulinggih, di Blitar 2 untuk pediksaan ini. Ada Bapak yang perlu disampaikan, mumpung ada waktu. Tadi sampaikan Pak Dirjen, sebetulnya capek. Memang benar, bayangkan kita aja yang kerja seperti ini capek, apalagi Pak Dirjen seluruhnya. Ternyata bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian seger, gitu ya, seger. Walaupun belum dapat suguhan minum ya, tapi tetap segar, menyegarkan. Beliaunya menyegarkan. Oke, ada yang perlu disampaikan. Jangan ragu-ragu. Daripada sampean datang ke Jakarta hanya menyampaikan unek-unek. Berapa biayanya? Lebih baik sekarang, Pak Dirjen. Contoh kecil nih, contoh kecil. Pendidikan di Pasraman. Pasraman saya kurang buku Pak Dirjen. Nah ini contoh ya. Contoh kecil, di Pasraman saya ngasih kecil. Di Kepemangkuan ada yang disampaikan, monggo. Di keumatan, silakan. Ada yang bebas Pak, jangan takut. Pak Dirjennya aman. Jadi Pak Dirjen generasi muda, beliau pengalaman di Pradah luar biasa sekali. Jadi kalau ada Pradah di sini, ada hambatan, kendala, monggo. Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, bebas, jangan merasa ragu. Nanti setelah Pak Dirjen kembali ke Jakarta baru, sakjane aku iki ono sing ditakoki Pak Dirjen. Nah, sakjane opo? Nah itu namanya gerundel mburi. Oke, ada Bapak Ibu sekalian? Oh monggo Mas, beri sebutkan nama, desa, nah biar jelas. Kalau agamanya sudah jelas. Beri Mas, monggo. Nah, tambah seger yang bicara sekarang ini, yang bertanya. Tambah seger. Sebelumnya Om Swastiastu. Nama Setioko dari Pradah, Kabupaten Blitar. Yeah. Mohon maaf, menggeh. Setioko Pak. Yeah. Ya, ini tadi kami sebetulnya menunggu pertama siapa yang akan tanya dulu, ternyata timbangani kedisian Bu Endang, ya kami dulu. Nanti kan sama, pasti kalau setelah sambutan kan pasti sambat, tak sambati dhisik. Ini jadi kami selaku pemuda, kebetulan kami ketua Pradah di Kabupaten Blitar ini baru berjalan lagi kisaran sekitar 6 tahun. Mengingat sejarahnya yang dulu di Blitar, kita tahu hampir terulang lagi di provinsi, bahkan di pusat. Kalau Blitar dulu
dibenturkan untuk politik antara PHI dan Pradah, terus terang seperti itu. Akhirnya vakum sekian tahun, nah kok sekarang terulang lagi di PHDI malah. Nah, kami sebagai pemuda meminta, berharap selain memohon petunjuk, bimbingan, dengan kami berafiliasi langsung ke Pradah. Sebelumnya kita bentuk forum dulu karena untuk menjembatani sejarah masa lalu supaya kita bisa bersatu yang ada di Blitar ini. Nah, setelah terbentuk Pradah, pembinaan selama ini kegiatan kami pernah hanya dapat sekali itu bantuan dari Pembimas. Nah, harapan kami dengan kami bergabung Pradah itu ada pembinaan yang kontinu. Namanya pembinaan, selain pembinaan itu pasti ada pembiayaan, Pak Dirjen. Nah, kami harap ada pos alokasi khusus itu untuk pemuda. Selama ini kami tidak pernah ada, cuma sekali. Jadi terjadinya perpecahan di atas itu berawal pasti dari mudanya itu sudah sering beda pendapat dan konflik yang akhirnya menjurus ke perpecahan. Semoga pemuda di Blitar ini dan di Nusantara ini mendapat bimbingan yang lebih dan ada sedikit alokasi dana yang bisa kita manfaatkan. Biasanya kami kalau ada kegiatan anjang sana gitu, di bergantian ke pura-pura itu kita menarik punya itu pakai kotak keliling urunan dan rata-rata dari pemuda itu masih sekolah. Nah, itu yang jadi kendala. Nah, ini semoga dapat menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan. Itu harapan kami yang dari pemuda yang ada di wilayah Blitar. Selain itu di Blitar ada juga pecalang. Pecalang di Blitar ini sudah termasuk eksis, kami juga pelakunya juga itu aja. Pecalang di Blitar ini sudah bisa berafiliasi atau bergabung dengan lintas komunitas, bahkan sering digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Untuk menjaga dengan banser, ansor, semuanya sudah jalan. Nah, kami juga berharap ini bisa ada perhatian juga. Saya kira itu, terus menyuarakan aspirasi lagi, kalau di Jawa Tengah itu ada program 1000 Blangkon, Pak Dirjen. Nah, di Blitar ini rata-rata, ini kebanyakan sebetulnya orang Jawa yang di sini. Kami mohon maaf bagi saudara dari Bali. Nah, tapi yang dari Jawa juga membo-membo Bali, karena pakai destar. Nah, siapa tahu ada program juga 1000 Blangkon untuk Jawa Timur. Nah, saya kira itu Pak Dirjen, nanti kalau terlalu banyak malah nggak direalisasi. Mohon maaf ada kurang lebihnya, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Jujur permintaannya. Oke, Sugeng Dalu Pak Sioko, beliau adalah kepala desa. Pemuda, Pradah, pejabat kepala desa. Ya, pengayom pecalang juga. Oke, itu ada masukan dari pemuda Blitar, Bapak Dirjen. Monggo, barangkali Bapak menyapa kembali. Baik, terima kasih Mas Tioko ya. Saya sering baca Facebooknya Tioko Blitar, itu sering baca saya. Itu orangnya ternyata luar biasa ya. Luar biasa, orang besar di sini ternyata. Masalah yang PHD itu, jawaban saya begini. Bengi-bengi angine semrebet, untung sambutane kok rada anget. Warga Blitar ojo melu-melu ruwet, ayo gurup rukun akrab lan remaket. Gitu loh. Ya. Ora usah melu-melu ruwet, gitu.
Kan Jawa Timur guyub rukun. Jadi ayo guyub rukun akrab lan remaket. Kudune kan ngono. Lho. Ya apa rek? Ya remak. Ya kan? Anak-anak muda ini sedang diajari untuk membaca situasi. Ya toh? Tapi ya, tidak perlu menceburkan diri ke dalam pusaran konflik. Ya, ndak usah ngapain ngapa ngurusi ngono kuwi. Wes enek sing ngurusi ora kurang-kurang. Ya. Yang penting kita semua tetap ya fokus pada pembinaan umat. Peradah arek-arek enom kudu kreatif ojo mung domblong. Lah. Wis rata terus nih lah. Engko nyanyi terus ra barbar. Jadi gini ya, saya setelah bercanda sekarang serius. Ya tadi bercanda. Bercandanya juga bercanda serius, Pak. Kita itu ya memang masalahnya banyak. Ya. Kalau diurai masalah itu enggak kurang-kurang. Ya. Tetapi memang kita harus ya, sekarang ini mengumpulkan seluruh kekuatan. Ya. Mari kita bersatu. Jadi Jawa Timur guyub rukun itu sudah benar. Sudah benar. Nah, sekarang tinggal kita, kalau sudah guyub rukun itu mau dibawa kemana kan gitu. Kalau kita hitung-hitung, ya, memang sesungguhnya daya kita untuk menyelesaikan persoalan sampai saat ini belum imbang. Ya, antara persoalannya dengan daya kita menyelesaikan ini belum imbang. Ya, sehingga ya, kita mulai menyelesaikan itu pada simpul-simpul yang mudah-mudahan bisa memancing, menginspirasi orang untuk bersama-sama. Gitu ya. Program-program 1000 blangkon misalnya. Nah ini ternyata sambutannya luar biasa. Ya. Tapi mestinya Jawa Timur masa nggak dikasih? Dikasih lah, tinggal telepon sama itu aja. Dikasih. Ya, tahun ini memang hanya 1000. Ya, sengaja mau kita distribusikan. Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung paling tidak. Ya, tapi tahun depan ini karena peminaannya banyak, tahun depan mau saya buat 5.000. Ya, tapi bukan hanya blangkon Jawa. Ya, bukan. Ya, nanti ada Dayak, ada Sunda, ada Tengger, ya, ada Jawa Timuran, ya, Madura, ada Madura, ya, ada. Nanti kita lihat responnya lagi. Nah, kita akhirnya ingin membangkitkan Hindu Nusantara ini, budaya lokal benar-benar kita kuatkan, ya. Bahkan mohon maaf, tahun depan itu fokus pembangunan tempat ibadah misalnya akan kita fokuskan ke Karo, kemudian ke Kaharingan, ke Toraja, dan ke umat kita di Maluku, di kepulauan itu. Ya, ada di Tual, Dike, macam-macam. Nah memang itu kan kita besarkan, karena mereka di sana masih jauh ya dibandingkan dengan kita. Kita sudah cukup banyak ya, sehingga akan fokus ke sana, walaupun tetap ya Pak Kusno nggak usah nangis duluan. Pak Kusno ini, waduh katanya udah terlanjur buat proposal, besok mau ke Jakarta malah Pak Dirjen programnya ngono kan. Ya. Tetap, tapi kita buat prioritas gitu ya. Nah kemudian anak-anak Prada ya saya perlu sampaikan bahwa nanti itu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu akan menjalin kerjasama dengan seluruh organisasi agama keagamaan dalam bentuk program Bapak Ibu. Kalau yang kemarin-kemarin kebanyakan dalam bentuk bantuan. Ya begitu dibantu ya mohon maaf, bikin acara sendiri-sendiri. Asli apa mbuh rapat RO aku.
gitu. Tapi nanti programnya program bersama. Tahun ini sudah kita mulai contoh-contoh beberapa. Ya. Tahun ini kita membuat yang namanya misalnya digitalisasi kitab suci. Bhagavad Gita dan Bhagavad Gita itu sudah kita rekaman, ya, nanti audionya kita sebarkan ke umat. Jadi kalau yang malas membaca Bhagavad Gita cukup dengarkan aja di HP, mau di rumah, mau di mobil juga bisa, gitu ya, bisa. Tapi mohon maaf, yang tahun ini masih dalam cengkok Bali. Tahun depan akan kita buat cengkok Jawa dan cengkok Dayak. Ya, sehingga umat kita itu, Pak, mohon maaf Pak Prof ya. Pak Prof, kalau orang yang biasa di Bali begitu dengarkan irama Bali itu langsung tersentuh gitu. Tapi begitu orang Kaharingan mendengar irama Kaharingan langsung tersentuh. Orang Jawa, saya itu kalau dengar Gayatri Mantram aja dalam versi Jawa itu rasanya kok enak gitu. Ya. Bahkan kemarin ada anak Sunda, ya, gara-gara dengarkan Gayatri Mantram itu akhirnya masuk ke Hindu gitu, yang Majapahitan itu, katanya lebih menyentuh. Nanti kita buat ini, sloka-sloka kita itu akan kita rekaman dalam berbagai versi cengkoknya itu. Ya. Dan ini sesungguhnya agama lain juga sudah begitu Bapak Ibu. Saya kemarin itu barusan dari Jogja, pas acara tengah hari, saya dengarkan ini kidung apa ini? Ternyata suara adzan. Jadi di Jogja itu, adzannya itu pakai Jawa Pak. Cengkoknya cengkok Jawa di Jogja itu. Dan itu bagi orang Jogja ya adem bener suaranya itu. Ya, pakai langgam Jawa, adzan itu. Awalnya ini apa ini suara ini? Ternyata adzan. Mereka sudah ternyata. Ya. Saya nanti pengen di Jawa punya satu kitab suci Bhagavad Gita versi langgam Jawa. Bhagavad Gita yang Bali sudah tahun ini sudah kita buat sana. Nanti kitab suci lain juga begitu. Ya. Karena kita bukan hanya membuat versinya itu, tetapi kita juga membentuk tim, Pak Prof, membentuk tim pengkaji dan penerjemah kitab suci. Ya. Selama ini kitab suci kita itu selalu Bhagavad Gita oleh siapa, Bhagavad Gita oleh siapa, Sarasa Muscaya oleh siapa, semua begitu. Nah mulai sekarang, tahun ini kita baru dapat Bhagavad Gita dan Sarasa Muscaya Kementerian Agama. Ini dibuat tim di Kementerian Agama. Sehingga nanti ketika suatu saat ada yang masih diperdebatkan, itu bisa kita kaji lagi. Nah, kalau yang oleh siapa ini, mohon maaf begitu yang menulisnya sudah suwargi, udah nggak bisa diapa-apakan lagi, nggak ada yang berani ngotak-ngatik. Ya, tapi kalau kita bisa. Dan itu nanti umat akan semakin memiliki panduan yang firm dari negara. Ya, biar nggak ribut. Ya, ruwet-ruwet tadi salah satunya kan kitab sucinya beda-beda itu ya. Satu kitab suci oleh ini, katanya menafsirkannya beda-beda gitu, jadi ruwet itu. Nah, ke depan oleh Kementerian Agama, itu ya. Jadi Peradah mestinya punya peran yang penting ya. Saya dulu juga pernah jadi ketua Dewan Pimpinan Nasional Peradah Indonesia. Ya. Sekarang akan kita dorong Peradah, KMHDI dan organisasi-organisasi kepemudaan itu, ya, kita berikan tugas. Kalau di pusat sekarang misalnya mereka kita minta untuk menyelenggarakan Arjuna Digital. Ya, saya lihat banyak dari Jawa Timur teman-teman yang ikut lomba Arjuna Digital. Ya, kemudian KMHDI nanti tahun depan kita minta untuk menyelenggarakan program KMHDI mengajar, ya, turun ke daerah-daerah. Ya, mungkin Peradah Kabupaten bisa mengadakan itu Jambore Jomblowan Jomblowati gitu. Ya. Biar saling kenal. Umat kita ini enggak saling kenal Bapak Ibu. Ya, enggak saling kenal. Ya. Sehingga ya banyak gadis-gadis cantik yang ya kok tidak didatangi kumbang gitu. Banyak kumbang-kumbang tampan kok enggak tahu di mana letak madu gitu. Ya, nah kalau Peradah ambil itu luar biasa efeknya. Ya,
setiap kabupaten atau provinsi, semua perada Indonesia membuat jambore muda-mudi, ya syaratnya jomblo gitu. Oh, tapi yang sudah punya jangan ngaku-ngaku jomblo, ya mboten pareng, mboten pareng. Itu ya, Mas Setioko Blitar ya, pembesar dari Blitar anak muda ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Silakan jika ada yang lain yang hendak disampaikan, saya akan dengan senang hati untuk mendengarkannya. Matur nuwun. Nggih, matur suwun Pak Dirjen. Ya, jadi seneng jula-julinya. Tadi anak muda, mungkin sekarang dari kaum wanita. Wah. Nah, Ibu, nanti siapa yang mau disampaikan terkait dengan, ada ibu-ibu WADI? Saya beri ke WADI. Ibu WADI nggih? Monggo. Ibu Endang. Nah, singkat, kiat-kiatnya saja apa yang disampaikan ya yang ada di Blitar. Tadi juga Pak Setioko berbobot, ini lebih berbobot. Semangatnya luar biasa Bu Endang. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimasindu, yang kami hormati Bapak Pembimasindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kota Blitar, beserta semua jajaran yang hadir pada hari ini, yang senantiasa dimuliakan oleh umat para mangku, ibu mangku, dan semua rekan-rekan WHDI Jawa Timur, dan juga rekan-rekan kami, rekan kerja kami WHDI Blitar, yang saya cintai dan saya banggakan, dan rekan-rekan yang pada hari ini guru-guru agama Hindu, SD, SMP, SMA, yang sampai hari ini masih setia menunggui Bapak Dirjen. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, mewakili ibu-ibu WHDI. Bapak, katanya Mas Tioko timbang didisi sing njaluk Bu Endang, aku dhisik ketemu bapaknya mesti njaluk. Iki kan ya putrane mesti njaluk, mumpung kok. Kaitan tadi yang apa yang sudah Bapak berikan petuah-petuah pada kami, yang di sini juga kami catat tentang bagaimana Bhagavad Gita dengan versi Bali dan Jawanya. Ataupun tadi pas aku keseliut rak rungu. Untuk kidungnya Bapak, mungkin ada nantinya ada dari Kementerian Agama melalui Dirjen dibuat kidung yang versi Jawa, kidung versi rekan-rekan Bali, Kaharingan, yang seperti kita doa bersama itu kan dari lintas provinsi, supaya juga kami ini bisa kami kenalkan juga kepada anak-anak kami. Karena kalau hanya membaca tapi tidak tahu bagaimana kidung-kidung yang ada di Kaharingan, yang di Sunda, yang setiap hari kan kami di Blitar ini kan kidung Jawa. Mohon itu Bapak permintaan kami, gimana nantinya bisa kidung-kidung agama ini bisa dibuat adanya keseragaman, dalam arti bukan seragam sama tapi keluaran Kementerian Agama. Liriknya, teksnya sama tapi versinya, lagunya sesuai daerah masing-masing. Kemudian kami Bapak WHDI khususnya di Blitar, WHDI Jawa Timur katanya tadi nunut Bu Endang saja. Nanti ditambahi Bu Nur sendiri.
WHDI di Blitar, kami Astungkara juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan Bapak. Juga terima kasih kepada Bapak Pembimas, kami sekali mendapatkan bantuan selama 37 tahun berdiri. Sekali kami mendapatkan bantuan dari Bapak Pembimas. Dan dana itu juga kami pakai untuk pembinaan-pembinaan umat kami, mengadakan bakti-bakti sosial. Kemudian kami dalam rangka pandemi ini, WHDI Blitar juga bisa Astungkara, bisa ikut serta bersama-sama pemerintah yang ada di Kabupaten Blitar berbagi masker kepada masyarakat di Kabupaten Blitar. Astungkara kami sudah membagikan masker buatan ibu-ibu WHDI, tidak beli, kurang lebih 3.200 masker yang sudah kami berikan kepada masyarakat. Ini ibu-ibu, kebetulan beberapa yang sering menjahit ini ibu-ibu WHDI anggota kami Astungkara bisa hadir juga. Dan mohon maaf rencana kami tadi ibu sing jahit dadak urung dadi karek ngewahi ngenekan saja nih. Niki dereng dados Bu kagem Pak Dirjen. Besok kalau jadi kami paketkan Bapak buatan ibu-ibu WHDI. Yang kami mohonkan pertama, bagaimana kami ibu-ibu ini juga selama ini berperan aktif sebenarnya dalam pembinaan umat. Supaya adanya satu keseragaman di dalam memberikan dharma wacana. Bagaimana kalau wanita, para wanita ini diberikan satu panduan ataupun mungkin diberikan adanya satu program mencetak pendharma wacana wanita Indonesia. Supaya tidak hanya yang kita lihat pendharma wacana yang selama ini kan kebanyakan mesti bapak-bapak. Bagaimana kita di Hindu punya juga pendharma wacana wanita. Kemudian yang kedua, mohon nantinya kami tidak hanya mendapatkan bantuan dana operasional Bapak dari Pembimas selama 37 tahun loh Bapak. Baru sekali mendapatkan, mudah-mudahan nanti dari Bapak Dirjen WHDI yang sudah berdiri 30 tahun ini bisa mendapatkan bantuan operasional dari Bapak Dirjen. Kemudian ini juga menagih, tadi saya ngomong-ngomong sama Mbak Yeda, saya selaku Ketua Panitia renovasi gedung Empu Barada 1 tahun yang lalu mengajukan proposal untuk renov gedung Empu Barada. Mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Bapak di Blitar ini tahun 2022 bisa terrealisasi, kami bisa merenov gedung yang ada yang Bapak waktu rawuh di Blitar hujan-hujan itu. Kami mohonkan nanti ada catatan khusus untuk itu. Kemudian mohon maaf banyak sekali Bapak. Ini saya selaku guru agama Hindu Bapak, sekarang sudah tidak WHDI, peran sebagai guru agama Hindu Bapak. Karena ini terus terang, saya ini sekarang merangkap ada 8 sekolah Bapak. 9 sekolah, 6 sekolah SD, SD-nya ada 4, kemudian 5 sekolah tingkat SMA. Dan teman-teman semua ini mayoritas merangkat 4 sekolah. Nah, tahun ini mohon nanti bantuan Bapak Dirjen, juga Bapak Pembimas, bagaimana kami juga kemarin sebenarnya sudah audiensi dengan Ibu Bupati, dengan Komisi 4. Jawabannya pasti, nanti tahun 22 akan kita perjuangkan. Lah mohon nanti yang sudah kami WHDI bersama pengawas juga dengan Parisade kemarin ke Ibu Bupati
Dan kami WHDI juga kemarin sudah ke Komisi 4, itu juga mengusulkan untuk guru-guru agama Hindu bagaimana bisa mendapatkan minimal jatah P3K. Kalaupun tidak P3K juga CPNS. Karena tahun ini kita blank tidak mendapatkan jatah sama sekali, tapi rekan-rekan yang agama Islam itu kuotanya malah melebihi di Kabupaten Blitar ini. Ini mohon nanti bantuan dari bantuan Bapak Dirjen juga Bapak Pembimas, bagaimana Blitar tahun 22 nanti bisa mendapatkan tambahan kuota guru agama Hindu. Karena memang kami PNS ini tinggal 15 orang, adik-adik yang GTT ini ada 18 ya. Ini yang perlu juga, ada yang malah satu orang yang K2 ini sudah K2 usianya sudah 50 tahun lebih, tidak terjaring P3K juga tidak, ini juga ngayah sudah 15 tahun lebih, usianya juga sudah 50 tahun lebih. Ini yang kami kira yang kami haturkan kepada Bapak. Mungkin banyak sekali yang kami haturkan. Mohon maaf dan terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih Bu Endang. Curhat malam hari ini. Kepada Pak Dirjen curhat. Pertanyaan yang curhat ke Pak Dirjen, curhat ke Pak Pembimas. Siapa yang memberikan curhat kembali? Pak Budiono, monggo, atau Pak Dirjen? 37 tahun, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Para pandita dan pinandita, para pemangku yang dapat hadir pada malam hari ini yang sudah disucikan. Bapak Dirjen yang sangat kita hormati dan kita banggakan yang dapat hadir pada malam hari ini. Bapak Ketua PADI Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Ketua PADI Kabupaten Kota Blitar, Pak Lestari yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Panitia Pak Diksan yang dapat melaksanakan kegiatan sampai pada hari ini, yaitu Pak Dewa. Kemudian di sini ada Bu Endang tadi yang sangat kami hormati, dan tak lupa juga Pak Prof. Ini selaku Ketua Kaprodi, gurun-gurun luar biasa ini, yang sudah melaksanakan kegiatan Pak Diksan ini. Sekaligus kami laporkan kepada Bapak Dirjen bahwa kegiatan ini sudah berjalan sangat lama, Bapak Dirjen, yaitu sudah lebih daripada 5 bulan yang lalu, Pak Dirjen. Sejak 9 Mei, yaitu sampai pada hari ini yang dilaksanakan, digagas oleh kita semua, yaitu melalui Bapak PADI Provinsi Jawa Timur, Bapak Dirjen. Yaitu di Jawa Timur mengadakan yaitu pelaksanaan pendidikan calon pandita ini, yaitu Dikdiste. Ini sudah berjalan mulai bulan Mei yang lalu sampai pada hari ini. Karena mengingat pentingnya daripada para pandita kita di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Itu yang pertama laporan kami selaku pembimbing masyarakat Hindu Provinsi Jawa Timur. Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan, ditanyakan oleh Ibu Endang selaku Ketua WADI Blitar yang sudah berapa puluh tahun menjabat WADI, nah baru dapat katanya bantuan kan. Mas Tukara Bu sudah dapat. Astungkara. Bahkan yang lain mungkin nunggu gilirannya gitu.
Astonggare sudah dapat dan yang lain juga nunggu gilirannya. Karena mengingat memang tidak hanya di Blitar saja, jadi di seluruh Provinsi Jawa Timur, yang pertama para ibu-ibu, para WHDI ini terkendala yaitu ada yang sudah didaftarkan, ada yang belum. Nah ini yang memang menghambat daripada permohonan proposal para ibu-ibu WHDI. Jadi karena persyaratan untuk membuat proposal dan memohon bantuan itu harus terdaftar di Kementerian Agama. Nah, dengan adanya kami datang ke Jawa Timur, kami himbau semua organisasi keagamaan itu terdaftar. Nah, sehingga saat ini sudah sebagian besar untuk khususnya untuk Ibu WHDI ini masih banyak juga yang nelpon kami, bagaimana Pak Budi syaratnya? Gampang saya bilang gitu kan. Gampang syaratnya, yang penting susunan pengurusnya ada, jelas alamat sekretariatnya. Nah itu kan. Sehingga bisa didaftarkan, nanti kita rekom juga, yaitu kita mohonkan ke Bapak Dirjen untuk memberikan tanda daftar. Gampang, namun kenyataannya masih banyak yang masih belum mendaftar. Sehingga yang sudah mendaftar bisa kita berikan yaitu untuk bantuan operasionalnya. Namun bantuan operasionalnya ini tidak bisa sekaligus semua se-Jawa Timur. Karena organisasi keagamaan di Jawa Timur banyak sekali. Iya, banyak sekali. Ada PADI, ada WHDI, ada Prada, ada KMHDI, ada PSN, banyak sekali. Itu ada Prajaniti, macam-macam banyak sekali untuk organisasi keagamaan di Jawa Timur. Karena anggarannya itu sangat terbatas untuk organisasi keagamaan, maka dari itu kita gantian. Gantian, tidak bisa setiap tahun kita berikan bantuan. Kalau memang ada, ya kita berikan. Nah, dalam kesempatan ini kami selaku pembimbing masyarakat Hindu di Jawa Timur, apabila untuk di Kabupaten yaitu Blitar ini mementingkan atau mohon untuk dibantu, itu bisa diajukan ke penyelenggara kami, sudah ada, ini Pak Suadio, ini kami juga berikan anggaran. Kemudian bisa ke Pemimas, bisa ke Dirjen, nanti mana nanti yang bisa membantunya, kita akan berkoordinasi. Jadi tidak satu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa juga mengajukan ke Pemda. Jadi tidak hanya ke Kemenak. Nah itu, jadi tidak hanya ke Kemenak, ya Bu Endang ya. Nah, apalagi Bu Endang ini dekat dengan Pemda, itu bisa mengajukan ke Biro Kesranya di sini kan, di bagian Kesranya di sini. Jadi tidak hanya mengajukan ke Kemenak karena terbatas sekali. Nanti Bapak Dirjen akan menambahkan itu. Jadi apa yang kami sampaikan ini sama. Jadi keterbatasan untuk di wilayah Provinsi Jawa Timur kita bagi-bagi gitu. Nah, termasuk ke PADI juga. PADI juga bisa membuat ini proposal ke penyelenggaranya, ke Pemimasnya, ke Pak Dirjen. Nah, di mana nanti yang bisa kita bantu itu pun kalau ada gitu anggarannya. Kalau tidak ya kita tunggu berikutnya. Karena dengan adanya COVID-19 ini, kami itu dihemat itu 4 kali, bayangkan itu. 4 kali dihemat itu untuk COVID Pak Ketua Parisada Provinsi. Jadi 4 kali dihemat itu. Pikir saya sekali begitu kan. Ini 4 kali. Nah, sudah diambil lagi masih berikutnya sampai 4 kali. Ya syukur-syukur untuk Rehapura khususnya kami siasati cairkan di awal itu. Begitu Februari kami sudah visitasi semua. Jadi Maret itu sudah kami cairkan. Ya bantuan lainnya, nah ini yang masih belum kita visitasi, belum kita tinjau, kita lihat apa benar kan gitu. Yang mengajukan proposalnya ada sekretariatnya. Maka dari itu mau di Pura, mau di mana itu buat walaupun kecil ada gitu. Karena Pak Kanwil kami itu disuruh melihat kami.
Nah itu, termasuk tanda daftar yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu, kami disuruh ngantar langsung kalau bisa sama Pak Kanwil itu. Benar Pak Budi ya, puranya ada ya ini gitu. Langsung, makanya kami sering langsung kunjungan ke daerah-daerah, langsung kami antarkan. Benar enggak pura ini, benar enggak ada pengurusnya. Ini perintah dari Bapak Dirjen, karena mungkin di tempat lain kan ada tanda daftarnya tapi ini enggak ada sekretariatnya. Ini di tempat lain akhirnya merembet ke kita. Ya, mungkin apa gitu kan, musola, masjid kan, daftarkan atau dicek enggak ada. Merembet ke kita. Begitu pura didaftarkan, kami diperintahkan, diberikan tugas antar Pak Budi, biar Pak Budi tahu di mana tempatnya. Nah ini kami harapkan kepada khususnya umat yang ada di Blitar melalui Pak PADI, memang betul-betul diperhatikan, memang betul ada enggak gitu kalau mengajukan ini tanda daftar. Jangan nanti sudah turun tanda daftarnya, tahu tiba-tiba pengurusnya enggak ada. Tapi ada yang buat ya usulan. Nah ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Tapi di tempat kita selama ini kami cek, kami langsung antarkan ke yang bersangkutan. Kalau kami tidak sempat kami berikan ke penyelenggaranya untuk langsung menyerahkan ke pura-pura. Ini semuanya sudah lapornya sudah ada semua Pak gitu. Mas Tunggara. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi dari Bu Endang tadi, ini saya langsung berikan ini karena guru ini memang tidak hanya di Blitar Bu. Jadi seluruh Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia Pak Dirjen menyampaikan ke kami, keluhannya sama. Sama, karena apa? Karena wewenangnya untuk sekolah negeri dan swasta yang miliknya Pemda, miliknya dinas ini wewenangnya daripada untuk SD, SMP wewenangnya Bupati dan Wali Kota. Untuk SMA ini wewenangnya Gubernur. Dan kami dengan Pak Dirjen sudah keliling Jawa Timur. Mulai dari Banyuwangi sampai Blitar ini. Udah dulu, udah lama, udah keliling sampai ke Kediri dan sebagainya. Sudah ketemu bupatinya langsung. Nah ini yang ngawani Pak Lestari. Sudah langsung ketemu kan. Nah itu, udah ketemu langsung. Nah ini ada sebagian yang diusulkan, ada sebagian yang tidak diusulkan. Nah ini marilah kita jangan bosan-bosannya. Itu. Jangan bosan-bosannya kita matur, kita mengingatkan beliau-beliau itu. Karena barangkali pemikirannya kalau pengangkatan guru ini masih melalui Kemenak. Ada masih yang berpandangan seperti itu. Namun dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah itu diserahkan ke Pemda masing-masing untuk pengangkatan guru agama yang melalui ini Pemda itu yang sekolahnya milik dinas tadi. Kenapa? Karena di kita belum punya kayak kawan kita, saudara kita punya madrasah itu kan, nah itu belum punya. Tapi kalau yang punya madrasah seperti saudara kita bisa melalui ke Kemenak. Nah kita ini di Blitar, kalau sudah ada pasraman formal yang sudah negeri, nah itu baru nanti Bapak Dirjen yang akan ini memberikan jatah untuk formasi itu melalui Pak Menteri kan gitu. Itu diusulkan untuk pengangkatan formasinya kalau sudah ada pasraman yang negeri tapi gitu. Negeri kan. Nah ini belum ada. Nah di sini memang kita mengalami suatu kesulitan dan kendala. Maka dari itu dengan kekurangan guru ini dibantu yaitu untuk menyiasati yaitu dengan adanya sekolah minggu, pasraman sehingga anak-anak kita yang kekurangan guru itu dibantu oleh pasraman-pasraman kita. Maka dari itu kami harapkan wali murid, Bapak Ibu Mas Dharma mengajak anak-anak kita ke pasraman-pasraman. Sehingga tidak kekurangan di dalam ini belajar agama Hindu. Nah itu nanti kalau saya semua nanti ini tambahan dari Pak Dirjen nanti pariannya itu saya juga kepingin senang sekali itu. Wah luar biasa nih Bapak kita nih. Saya kira itu Bu Endang ya dari kami. Nanti kita saling ini koordinasi. Kalau memang ada hal-hal yang lain nanti bisa kita tambah lagi. Saya kira demikian dari kami selaku pemimpin Masindu dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, matur suksemo Pak Pembimas
Luar biasa, tepuk tangan dulu biar semangat. Nah, kebetulan malam hari ini kita adalah melean, sambil menunggu Sang Sidorago. Nah, jadi biar tambah meriah, Pak Dirjen Nyun Sewu masih ada waktu 1,5 jam. Betul berapa Pak? Tidak apa-apa ya Pak ya, semangat Pak ya. Kuat. Ada Pak Mangku dulu, saya berikan kesempatan. Ada Pak Mangku tadi Kak. Kakak diam di tempat. Nanti ada Bapak sekali, monggo. Ada Pak Mangku tadi mau WA saya, Pak saya kepingin bicara. Nggih, monggo. Pak Mangku sih Kak, nyambung. Oke, nanti Mangku kalau bertanya pasti singkat. Habis itu Bapak ini. Oring Madura. Pak Mangku, monggo Pak Mangku. Enten Pak Dirjen dan Pak Pembimas, enten Pak PHDI. Sebelumnya kami ucapkan Om Swastiastu. Sembah bakti kawula dumateng ngarsanipun Ida Sesunan ingkang malenggah malinggih wonten Pura Agung Prababuana. Sembah bakti kawula dumateng ngarsanipun para dewa dewi, Bathara Bathari, Hapsara Hapsari, para lur suci sedaya ingkang malenggah malinggih wonten Pura Agung Prababuana. Ingkang kula hormati kirang kula sucikaken Rama Pinandhita dalah Rama Mangku ingkang rawuh wonten pasaman menika. Ingkang kula hormati Bapak Dirjen, Bapak Pembimas saking Surabaya, nggih Jatim. Nggih tepangaken nami kawula Mangku Bagus Ciptomulya saking Candhi Pura Saptaarga Sidolanggeng ingkang wonten Dusun Sumbergondo, Desa Trungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Ngapunten, bahasa Indonesia saya. Oh iya, mohon maaf. Ini kami hanya ingin menyampaikan Bapak Dirjen sama Bapak Pembimas tentang keluhan kami para pemangku yang di sini. Ini sedikit saja. Satu, kami ingin mengajukan bisa dibilang minta nggih, karena mohon maaf pemangku di Kabupaten Blitar kurang lebih sekitar pinten Pak Yoko 200 berapa nggih, itu belum, mungkin yang punya genta itu masih banyak sekali, dan mohon maaf yang belum punya nggih, yang belum punya genta itu masih banyak. Satu, yang kedua, mohon maaf, banyak pakaian para pemangku di sini warnanya kuning, nggih, maksudnya nopo, nggih, untuk beli nggak ada, karena banyak pemangku penggaweane namung ngarit Pak, nggih, cari rumput. Lah kami sangat memohon kepada Bapak Bimas sebagai lembaga tertinggi kami, dan kemana kami harus mengadu untuk hal ini. Karena kami yang di di kampung-kampung, kebanyakan Hindu yang ada di Kabupaten Blitar ini di pelosok Pak. Ini di kampung, di gunung, di pinggir gunung, pekerjaannya di kebanyakan di hutan. Jadi kami untuk menyampaikan sesuatu, kalau tidak pas ketepatan seperti ini seakan jangkah kaki kami tidak sampai. Jadi ini kesempatan emas bagi kami bisa ketemu sama pimpinan kami, Bapak Dirjen, Bapak Pembimas. Mohon paling enggak ini dicatat sedikit ngoten nggih untuk ini keadaan kami pemangku yang ada di Kabupaten Blitar. Karena jujur sekali Pak, untuk banyak pemangku ada satu pura ada 3 mangku, itu kalau pakai genta itu gantian Pak. Jadi 1 bulan ini bagian mangku ini, nanti besok giliran 1 bulan mangku itu gitu. Maksudnya biar pegang genta sama mangku. Nah ini Pak, itu loh. Terus kadang mohon maaf ini karena kehadiran ini mungkin agak ini masih putih-putih nggih bajunya Pak Mangku nggih. Tapi kalau Bapak mungkin masuk ke kampung gitu banyak Pak yang kuning warnanya Pak nggih. Nggih. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon maaf bila mana
kata-kata kami kurang sopan atau kurang berkenan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Pembimas berserta Romo Mangku sedayanipun, kawula nyuwun pangapunten ingkang sagung-agungipun. Nggih kawula tutup kanthi Om Santi 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 Om. Nggih. Tambah malam tambah semangat. Nggih, Pinandito tidak boleh meminta nggih, tapi ada resiannya boleh. Ada lagi Pak, biar dirangkum dulu sekalian. Bapak nggih singkat. Ketiga jenengan Kang. Enggak Pak, singkat mohon Pak. Singkat. Belum ada yang memberikan saran ini ke Pak Dirjen ya. Mohon izin Bapak, sebelumnya saya menyampaikan salam Anjali, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dirjen, yang saya hormati Bapak Pembimas Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati juga Bapak Prof sebagai Ketua Padiksan di Aguran-Aguran, mohon maaf, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Mursalim gitu. Saya hanya yang pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirjen juga Bapak Pembimas, di mana pada 1 tahun yang lalu ketika Bapak hadir di Blitar, saya sempat memohon kepada Bapak Astungkara atas bantuan Bapak Budi dan juga Bapak Dirjen, apa yang saya minta ketika itu sudah terrealisasi. Selanjutnya Bapak, tadi sudah disinggung oleh Bapak Pembawa acara, saya hanya tinggal mengikuti saja terkait dengan tugas saya sekarang ini, bahwasanya masih banyak, artinya bukan masih banyak, memang belum ada buku-buku untuk pendidikan baik di tingkat dasar, tingkat SMP maupun SMK, SMA Bapak. Mohon kiranya nanti bisa mengalokasikan atau menganggarkan untuk buku-buku pendidikan agama tersebut. Selanjutnya Bapak, terkait dengan Pasraman, kami juga terima kasih banyak karena pada sekitar 6 bulan kemarin ada bantuan dana afirmasi yang sangat membantu kepada Pasraman di daerah kami begitu. Dan mohon apakah bisa ya kiranya nanti dari guru-guru Pasraman tersebut, utamanya yang masih guru murni Bapak yang belum pegawai negeri itu, ada insentif dari pemerintah gitu Bapak. Saya kira hanya itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kelancangan kami. Sebagai akhir kata saya sampaikan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Mursalim. Salah satu permohonan adalah insentif dan buku-buku agama. Biar dirangkum, ada lagi yang bertanya karena sudah Pak Mangku, ada lagi. Oke, monggo Pak Mangku. Bu, masih ada waktu 1 jam nggih. Nah, makanya setengah jam singkat nanti biar dirangkum sekalian. Bebas. Matur nuwun, wekdal ingkang katuraken, Om Swastiastu. Sugeng dalu Bapak-bapak ingkang wonten nginggil sedayanipun. Kersa samangke wungon ngantos enjing. Sedaya kersa nggih. Oh iya ya. Semua mau ya, kita jagre. Nggih. Maaf, ini saya pemangku Pura Cengkir Gading, Blitar Barat. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen, bahwasanya di Pura Cengkir Gading telah menerima bantuan dana untuk perlengkapan pura, dan ini sudah terwujud. Tapi di sini saya maaf belum sempat melaporkan sumbangan tersebut. Dan juga Pasraman kami juga mendapatkan sumbangan dari pusat dan sudah terrealisasi. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Di sini saya
hanya mau bercerita, tidak meminta sumbangan. Kalaupun ada sumbangan, saya pun juga menolak. Enggak menolak. Di pura kami mengadakan kegiatan yang mungkin di pura lain enggak ada, yaitu Gladen Mocopat. Tapi di situ lintas agama menampung warga di sekitar pura. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Berangkatnya Gladen Mocopat karena prihatinnya dari kami-kami bahwasanya tembang-tembang Jawa itu banyak ditinggalkan atau anak-anak muda itu sudah tidak tertarik. Di sini kami merekrut dari anak-anak kecil, sementara waktu ada 4 anak, dan dari tetangga dan lintas agama juga ada. Di sini mungkin dari Dirjen itu tertarik akan kegiatan kami dan mau memberi sesuatu kepada kami pun tidak menolak begitu. Ini sekedar pemberitaan dari kami, mohon tanggapannya dari langkah kami di Pura Cengkir Gading yang mengadakan kegiatan di mana merekrut warga di sekitar pura. Jadi tidak untuk umat Hindu aja. Salah atau bagaimana, mohon petunjuknya. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Juru Mangku. Sudah mendapatkan bantuan juga, tidak menolak juga, iya. Jadi komplit, komplit jadi ya, komplit jadi. Baik, saya rasa 3 dulu disimpulkan Pak Dirjen maupun monggo Pak Dirjen. Gawe rujak kudu diulek-ulekane pecah ditubruk keblek. Sakjane aku iki rada ndredeg mergo sing dijaluk kok ya saabrek. Tapi iku pancen wis tugasku, umat Hindu kudu dibantu. Sepurane para bapak ibu, duwite ancen sithik dadi rada angel metu. Mula aja padha nesu, matur nuwun ditambahi. Jadi terima kasih ya. Bagi saya permintaan itu juga sekaligus masukan. Ya, jadi saya bisa mengetahui kebutuhan umat. Ya, misalnya tadi Pak Mangku Bagus dari Candi Puro Sabtoargo, gitu. Nah, itu saya juga sering nonton panjenengan niku di YouTube niku, gitu. Ini wawancara nopo niku kan wonten niku. Nggih, wah begitu ngadeg, wah iki aku ngono. Top ini Pak Mangku ini. Alah, Pak Kusno iki wawancara tok isone. Tapi Pak Kusno bagus loh, Kertabumi Official itu subscribernya banyak sekarang itu ya. Oh, ada ininya ya. Oh, pantesan tuh saya lihat, wah ini keren juga ini Kertabumi Official ini. Oh, padahal yon gresik loh kok ya iso hebat ngono ya. Kaget saya tuh lihat, subscribernya luar biasa. Udah ribuan ya. Udah 8.000 lebih kayaknya itu ya. Yes, Pak Kusno jangan bang-bangan. Oh, udah enggak usah Pak, Pak Kusno udah nolak Pak. Nolak. Iya. Kalau telepon saya malah maunya bantu kalau bisa katanya gitu. Ya matur nuwun Pak Kusno. Terus gini, memang genta ya, genta itu sebenarnya
Saya pengadaan kemarin itu, genta dan pakaian pemangku. Tapi memang terus terang kemarin itu saya masih bingung mau dibagikan kemana gitu. Ya. Nah, masalahnya kok sampean kok ya telat njaluk. Nggih lho Pak, niku sampai tak tawa-tawane sapa gelem genta, sapa gelem pakaian pemangku gitu. Niki lagi kula cek, kula telepon staf kula tasake pun tilem niki dereng dibales nih. Nggih. Kalau nanti masih ada coba saya ini kirimkan ya, mudah-mudahan ada. Padahal kemarin tuh saya tuh pengen juga dapat informasi gitu. Kalau rencananya waktu itu kalau ke daerah tuh mau saya bawa genta sama pakaian pemangku gitu. Nggih, mengke menawi tasih wonten kula kirimaken nggih Pak nggih. Mangko. Muga-muga tasih wonten. Nggih namanya usaha tuh gitu. Dop ngakuin redek lek kene iki jalukane akeh men ta yo. Terus Pak Mursalim kalau guru pasraman itu ada insentifnya ya Her ya. Ngobrol lah. Guru pasraman itu ada insentifnya kan ya. Tapi kecil Pak. Ya, 300 ribuan kalau nggak salah per bulan ya. Hah? Nanti coba didata. Didata lah ya, kalau tapi kecil Pak, memang aturannya begitu Pak. Jadi kita itu nggak bisa menyalahi aturan. Kita itu sudah mengusulkan misalnya untuk direvisi dinaikkan nggak boleh juga. Ya, sehingga kadang-kadang di beberapa daerah para guru pasraman itu disiasati jadi penyuluh non PNS. Nah sehingga bisa dapat 1 juta. Ya kadang-kadang gitu disiasati begitu. Kalau yang guru pasraman itu namanya ya insentif ya, kementerian menyediakan nilai yang sangat kecil, ya. Nah itu, ya mudah-mudahan juga dari masyarakat juga harus ada kontribusi lah ya, kasihan itu gurunya. Ya kalau muridnya anaknya diajar guru di pasraman itu mbok yo ngasih iuran dikit-dikit, ya. Resihatnya gitu loh, kalau tadi kata Pak MC tadi itu. Kemudian yang di Cengkir Gading, mugi-mugi bantuane bermanfaat, Pak Mangku nggih, mugi-mugi bermanfaat. Terus Gladen Mocopat, nah ini bagus ya, bagus sekali. Jadi budaya-budaya kita ini harus kita angkat lagi. Kalau enggak kita yang angkat siapa? Ya. Nah justru kekuatan kita ada di budaya Nusantara ini dengan segala kearifan lokal. Tentu saja kita mengajak umat di sekitar pura yang non Hindu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kemudian nanti kita dikira untuk apa istilahnya ya? Yes, rekrutmen lah gitu. Jadi harus ada lingkungannya, harus dilihat dulu. Ya, lingkungan dilihat, kemudian pastikan itu karena kesadarannya. Jangan sampai upaya-upaya yang baik itu kemudian disalahartikan. Kalau di kampung saya dulu di Banyuwangi itu udah biasa begitu. Ya, kalau yang namanya perayaan keagamaan itu umat-umat lain itu ikut bawa kendang, ikut bawa ini arah-arahan itu udah biasa. Latihan itu udah biasa. Nah, tapi kula mboten semerep ya. Teng mriki kinten-kinten kados pundi suasananipun gitu. Jadi kira-kira kalau memang secara sosial kemasyarakatan memungkinkan ya silakan. Itu bagus kok gitu. Ya, itu bagus. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada sedikit Bu Endang tadi, saya itu sampean mboten ngeling nih loh sing gedung Bu Barada itu ya. Sampean iki lek bar ketemu ya belas ra gelem WA lho sampean nih. Aku nggumun kok sampean ya. Kok Pak Kusno lho nguber kon tindi. Nguber. Krungu dirjen arep nang dino kudu enek-enek ngono. Langsung ngomong sing biyen kae Pak. Nah, itu saya agak lupa itu, mohon maaf itu Bu. Nanti harus juga karena harus dikemas dalam tema apa gitu. Renovasi itu belum apa, nanti kita bicarakan lagi lah ya. Itu
apa itu? Ya karena usulan itu kemanapun harus dikawal Pak Ibu. Kalau kita mengusulkan itu harus belajarnya ke Pak Kusno. Ya, duber terus Pak. Sampai embit-embit kalau itu duber Pak Kusno. Tenan gitu. Nah, duber-duber ya. Jadi eling terus. Kaget tapi kaget-kagetan atau jantungan itu duber Pak Kusno. Ya. Itu ya, terima kasih ya atas semua pertanyaannya tadi. Ini saya juga senang mendengar masukan-masukan seperti itu. Mungkin begitu Pak MC, monggo. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu yang meriah. Banyak bekal sekarang Pak, ya. Pak Kusno nggak usah. Banyak bekal masukan Pak Dirjen, guys. Cukup. Ya jadi begitulah kenyataan umat Hindu kita Pak Dirjen, baik di pelosok terkait kepemangkuan wanita Hindu Dharma, pradah kita masing-masing ada kendala, ada yang dapat sumbangan sudah, ada yang belum. Nah ini salah satu apa yang disampaikan dalam kidungnya Pak yang tadi ya sedikit di dum titik-titik. Nggih. Baik, karena waktu Pak Dirjen juga mungkin ingin santai gitu ya, ingin santai. Sampun Kang, sampun. Ngobrol santai saiki, tidak ada yang bertanya serius kayak tadi. Sudah terwakili. Dari guru agama sudah diwakili. Dari pemuda sudah, pemangkuan sudah. Ya apa, sampean iki wong Gresik kalau yang ngomong, iki wong Blitar sing ngomong. Khusus wong Blitar. Beliau ke Blitar. Ora sing saya meneh Pak Dirjen ke Gresik ngomong akeh enggak apa-apa. Ngomong akeh enggak apa-apa. Ini khusus orang Blitar, Kak. Wes duduk meneng, ngombeo jajan sing akeh. Pak Dirjennya durung jajan kok. Oke, jadi gitu. Kita tepuk tangan dulu Pak Dirjen, semangat luar biasa. Karena waktu beliau juga harus istirahat, besok melanjutkan pekerjaan. Ya. Jadi kita berikan doa restu, semangat, ya, penyemangat. Nah, kalau ada usulan-usulan lagi, kemana harus saya nyampaikan Pak? Tadi ada benar. Bisa melalui PHDI. Bisa ke Pak Pembimas, bisa ke Pak Lestari kalau umat lebih Blitar lewat Pak Lestari. Oke, nanti pasti akan disampaikan ke Pak Dirjen, pasti. Barangkali punya nomor WA saya, silakan ke nomor WA saya akan nyampaikan. Sudah catat nomor WA saya, tak sampaikan ke Pak Dirjen. Ada stafnya juga di sini, teman saya dulu di staf. Oke, itu. Jadi Pak Dirjen luar biasa sekali. Ya, kita memberikan bekal Pak Dirjen juga memberikan bekal ke kita. Sudah plong ya, sami nggih? Plong, tepuk tangan. Baik, terima kasih Pak PHDI, Pak Pembimas, Pak Budiono, Pak Dirjen, Pak Prop, Penasehat, ada Ketua Panitia Penyelenggara Upacara Diksa ini. Sudah disemangati Pak Dewo? Nah, sudah waktunya melean sudah ditambahi juga. Karena Sedo Ragu ini harus melean. Ditambah juli kidung-kidung dari Pak Dirjen, luar biasa. Macepat memang. Di Setah sekarang sudah ada Pak Dirjen untuk prodinya Macepat. Jadi nanti bisa moco papat, bukan moco wong papat. Moco pat, iku Bu Endang wong Jawa, aku wong kidule kali, kedana kali. Seje bahasanya. Hah? Baik. Ada kidung terakhir mungkin Pak Dirjen untuk penutup, mboten. Kalau ada, kalau enggak saya akhiri sambil nanti kita santai ngobrolnya, nggih. Baik, kita sampaikan salam panganjali Pramosanti semuanya. Pramosanti ngawit. Om.